Ya, oke guys. Semuanya kembali bersama Benaya di channel Pinkaran City. Oke, kali ini kita bermain di game Guardian Tales. Seperti biasa, di sini kita sebelum mulai kayaknya kita bahas dikit dulu lah. Ya. Oke, yang pertama mau gua bahas adalah kedepannya guys. Nanti seperti biasa ada update hero baru. Kalau nggak salah namanya Lena ya. Tapi iya, modelan summer gitu guys. Ya cantik sih, tenang. Bentuknya kayak loli tapi dia legal kok. 20 tahun. Nah tadi gua lihat kalau nggak salah di leaknya, nggak tahu ya, gua dapatnya sih dari Cafe Daum kalau nggak salah link yang mana lah ya. Nah terus katanya dikonfirmasi kayaknya kita bakal kedapatan juga nih hero versi summer, yaitu si Rachel versi summer. Ada tambahan short story balapan Milky Way, judulnya sih gitu ya. Milky Way udah kayak itu ya, Galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti kan namanya Milky Way. Nah terus ada tambahan lagi nih. Nah kedepannya World 20 sudah jelas di Gunung Motori. Kalau Gunung Motori itu dia tempatnya kayak ya, kalau ngikut dari trailer season 3 ya, Gunung Motori itu tempatnya kayak di tempat ala-ala Jepang gitu ya, yang ada si Akayuki sama Sumire ya. Nah terus bakal juga nih, ini update juga pas barengan dengan update World 20. Nah co-op ekspedisi bakal ada cerita baru lagi, maksudnya kayak season 2 nya lah gitu. Nah season 2 nya ini namanya entahlah, pokoknya kayak tempatnya di Akayuki juga, pokoknya temanya Jepang gitu ya guys. Nah ada juga lagi karakter, kemungkinan ada juga dari bayangannya sih jelas banget itu. Kalau nggak salah namanya saya itu dia kakaknya Mia ya, Mia yang suka tukang judi itu ya. Nah dia juga ada gambarnya di novel ini ya, novel Heaven Hall kalau nggak salah di sini ya. Ya di kisah yokai kucing kisah yokai kucing tetis. Ini kisahnya apa sih Mikey nih? Ya gitulah guys, nggak ada lagi sih yang mau dibahas, cuma itu aja. Oh iya satu lagi guys, ini kita sambil masuk ke dalam sini ya. Apa ya, ntar petualangan ya. Nah yang di sini di season 2 War 17 dan War 18, nah limit revive nya akan dihapus guys. Jadi maksudnya kalian bisa pakai subquestnya gitu kan. Udah malah dipermudah jadinya. Ya oke lah, daripada bacot, kali ini gua mau menyelesaikan War 14 Nightmare ya. Ini kan belum main nih, baru kelarin yang 100%. Di sini tadi aku mau main, di sini ada referensi kayak referensi film Avatar gitu ya, bahwa Kenek itu kan manusia buatan gitu ya kalau dari storynya. Ini dia. Di sini agak ngelag guys. Nih kalian bisa lihat. Dimulai dari D3, kayaknya mengambil storynya sebelumnya kali ya, atau berapa ya. Oke, kita pasang party dulu guys. Partinya gini. Enggak dulu, apa dulu ya bagus ya. Ntar salah nih. Ini ada juga Morian bakat, dan War 17 bahkan ada maksudnya di server Jepang akan ada update War 17, dan sudah jelas ada voice Jepang untuk hero Morian ya. Vinet kayaknya juga pasti ada lah, pokoknya ada lah, ngikut server Jepang lah gitu. Lu punya klode apa lagi ya? Oh ini dia. Oke mantap. Yuk kita gas. Daripada banyak bacot, ayo kita mulai. Seperti apa kisah di Nightmare War 14? Ini kayaknya yang mode Hell War 1 belum keluar ya. Kapan ya keluarnya?
72 jam pra upacara titik balik matahari. Oh, berarti ngambilnya sini. Tahu lah ya. Sebentar lagi upacara titik balik matahari. Itu benar, Tuan. Semua persiapan berjalan lancar sesuai rencana. Aku ingin menemui para penduduk. Valencia, maukah kau ikut denganku? Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi, Count Claude. Kalau begitu, ayo kita pergi. Alun di Monsieur. Aduh, aku sudah bayar mahal. Kenapa kalian tidak bisa bekerja dan benar? Begitulah manusia binatang. Pada akhirnya kita yang harus kena masalah. Sini masih ada diskriminasi. Pada keter-ketir semua. Udah lupa gue, pokoknya ini kayak pohon yang pernah ditanam, apa lah ya, kayak tempat peninggalan gitu ya. Oke, pasal lagi nih. Oh lah, ini apa ya? Bisa dibakar? Nggak bisa. Mantap. Ini dia buka restoran, mate. Aduh, maaf ya. Uangku, pencuri. Valencia, ayo kita kejar dia. Baik, Tuan. Bentar, mau ngecek dulu ah. Kita kejar. Nembus dia ke sini. Ayo lu. Wah, tangkapan bagus. Seharusnya ini cukup untuk aktivitas gigi dan taring nanti. Oke, aku harus cepat pulang dan Valencia. Siap, Tuan. Pria ini harus bertanggung jawab karena telah mencuri dari warga di Monsieur. Kalau begitu, Bos, ada apa? Bos, kok baik-baik saja? Apa yang bos kami lakukan sampai diperlakukan begini? Count Claude, aku akan membantumu. Baiklah,
Ayo selesaikan dan cepat. Clear. Terima kasih telah menolongku. Kami hanya melakukan yang seharusnya. Kalau kau dilanda masalah, silakan minta bantuan pada kami. Iya, terima kasih. Berkatmu kita berhasil menangkap para pembuat onar ini. Upacara titik balik matahari tahun ini akan menjadi festival yang menyenangkan untuk semua orang. Festival yang menyenangkan ya. Semoga Priscilla juga akan bersenang-senang. Aku akan memastikannya. Valencia, aku serahkan urusan mereka padamu. Baik, Tuan. Aku akan terlambat menemui mereka. Aku harus cepat. Masuk sini. Apakah sudah kembali, Tua? Wah, itu Sangkon. Kenapa dia ada di sini? Apakah ini restoran baru itu? Meniru kehidupan bangsawan untuk memberi kepuasan, bukan ide yang buruk. Apakah begitu? Terima kasih. Mari kita lihat apa makanannya enak. Baik Tuan, silakan duduk. Aku akan mencatat pesananmu. Ketar-ketir maksud. Apa yang ingin kau pesan, Tuan? Nama-nama di menu ini cukup mengagumkan. Kue darah penuh cinta dan kebahagiaan. Darah melon untuk melelehkan hati melankolis. Serbet lucu spesial dengan kelucuan kosmik. Aku hanya akan memesan menu khasmu, omurice. Baik Tuan, pesananmu akan segera datang. Silakan omurice-nya. Selamat makan. Tunggu. Ada yang bisa kubantu? Apa mantra kelezatan yang tertulis di menu ini? Itu adalah layanan spesial restoran kami. Apakah itu mantra yang menggunakan sihir untuk memperkuat rasa dari bahan makanannya? Aku penasaran. Tunjukkan mantranya kepadaku. Aku tahu aja. Baik Tuan, segera. Di menu tertulis bahwa mantranya harus diucapkan bersama-sama dengan agar efektif. Iya, kau hanya perlu mengucapkan jadilah enak. Tidak, itu artinya cukup mudah. Baiklah, kalau begitu ucapkan bersamaku. Jadilah enak. Tidak ada perubahan apapun pada rasanya. Apa kau membodohiku? Tidak Tuan, sejujurnya mantra itu tidak benar-benar membuat makanannya menjadi lebih enak. Mantra itu seharusnya membuatmu merasa bahwa makanannya enak. Panggil sang koki. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Sesuai permintaanmu Tuan. Seharusnya kau menghentikan dia. Hei, bagaimana aku bisa makan itu? Sekarang, siapa yang bertanggung jawab di dapur ini? Aku. Resep apa yang kau gunakan? Aku melihatnya di YouTube. Tapi semua orang bilang rasanya enak. Pelanggan tidak akan mengatakan rasanya tidak enak di depan kokinya.
Di dalam dunia kuliner, kau akan berkembang melalui refleksi diri tanpa akhir. Aku mengerti. Bolehkah aku meminjam dapurmu sebentar? Iya, tentu saja. Kau bisa menggunakannya selama yang kau mau. Gunakan dapur. Jelaskan bagaimana kau memasak. Baiklah. Pertama, aku mengeluarkan sayuran dari kompartemen sayuran. Lalu, aku memotongnya di atas talenan. Selanjutnya, aku menempatkan sayuran yang sudah dipotong ke atas wajan. Setelah itu, aku mengambil nasi, lalu memasukkannya ke dalam wajan dan goreng bersama dengan sayurnya. Setelahnya, aku mengambil sebuah telur dari sini dan menggorengnya di wajan terpisah. Lalu, aku menempatkan telur yang sudah dimasak di atas sayur dan nasi. Aku selesaikan dengan menempatkan makanannya di atas piring. Terakhir, aku buang semua bahan makanan yang gosong ke tempat sampah di sebelah telur-telur. Mulai masak. Baiklah, aku akan mencoba resepnya. Aku pikir 3 hidangan akan cukup untuk sekarang. Nasi. Buang dulu. Clear, mantap. Bagaimana Count Cloud? Seperti yang kuduga, resepmu bahkan tidak memiliki dasar-dasarnya. Resep itu seharusnya dicoba dan diuji. Resep ini menghasilkan hidangan buruk tidak peduli siapa yang membuatnya. Bagaimana bisa? Baiklah, mulai sekarang akan kutunjukkan memasak yang sebenarnya. Baik, Tuan. Pertama-tama, kita sangat kekurangan bahan yang tersedia untuk memasak. Pergilah beli bahan apapun yang tersedia di toko sekarang. Baik, Tuan. Kualitas dari berasnya benar-benar tidak dapat diterima. Bagian atasnya kurang matang dan bagian bawahnya gosong. Apakah kau mencoba menggambarkan kota bawah tanah di Montshire? Aku harus mengajarkanmu dari awal. Dimulai dengan bagaimana cara mencuci beras. Baik, Tuan, aku akan segera menyiapkannya. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu bagaimana menggunakan wajan. Baik, Chef, maksudku Count. Aku kelelahan. Tanganku seperti mau copot. Bangun. Apakah kau akan membiarkan makanannya dingin? Tidak, Tuan. Kita bisa melakukannya lebih banyak lagi. Cobalah rasanya sebelum menjadi dingin. Ini benar-benar enak. Kelembaban dari nasinya pas. Sayurannya renyah dan telurnya matang sempurna. Darah di pinggirnya juga luar biasa. Bagaimana bisa bahan yang sama rasanya sangat berbeda? Urutan memasak bahan, pengaturan panas,
dan semahir apa kau memasak dapat membuatnya sangat berbeda. Aku sudah menulis resep detailnya di kertas dapur untuk referensimu. Benarkah kau? Terima kasih banyak. Ini cara kami menyampaikan rasa terima kasih kami. Kita akan menjadi restoran Tesselin. Macelin, buset. Kenapa Tuhan tidak menerbitkan buku dan resep ini? Itu saran yang bagus. Aku sedang melakukan penelitian kuliner untuk memenuhi selera makan putri birasialku. Dan jika aku menerbitkan buku masak, aku tidak butuh tunduk pada perintah aneh atau layanan aneh untuk kepuasan seperti ini. Kalau begitu, bukankah kita akan bangkrut? Shh, diam. Aku akan memberitahu kalian jika aku akan menerbitkannya. Yes, terima kasih. Malah jadi masak. Ini orang lagi gacha. Sedang apa kalian semua di sini? Tidak ada apa-apa. Kami akan segera kembali ke pos kami. Bicaralah dan santai. Aku yakin pasti ada alasannya kalian di sini. Sebenarnya, maafkan aku memecahkan cangkir tamu saat melakukan inspeksi. Aku akan menerima hukumanku sesuai hukum pidana. Aku mengerti. Kalau begitu tempat cangkir itu berada sekarang kosong. Benar Tuan. Kalau begitu, foto ulang tahun pertama Priscilla. Kalau begitu kita taruh foto ulang tahun pertama Priscilla sebagai gantinya. Iya, Tuan. Waktu itu ramai sekali. Kas negara dipenuhi dengan hadiah buatan para pengrajin terbaik. Kami juga mengirim hadiah untuk Nona Priscilla. Dan hadiah-hadiah itu menyebabkan krisis logistik di seluruh negeri. Bahkan bisa gitu. Membayangkan bahwa kasih sayang kepada anak bisa menyebabkan kekacauan di sebuah negeri. Aku malah mengoceh. Aku akan beritahu Melissa soal fotonya. Kalau begitu, kawan Claude, bagaimana dengan hukumanku? Akan kuganti hukumanmu dengan memasang foto dari Melissa itu secara baik dan benar. Aku rasa itu cukup. Oke, terima kasih. Aku mau menantikannya.
puzzle dari mana ya? Ada yang punya ide guys? Enggak ada ya? Mantap. Iya, apa nih? Ambil. Dia pasti sukain. Oh gitu. Lah, berarti gua tadi ambil apa nih? Yang bisa diambil semua. Putri kecilku, Priscilla. Apa kau tidur nyenyak semalam? Iya, ibu, kita main apa hari ini? Kau baru bangun tidur sudah semangat ya? Hari ini main apa ya? Iris. Oh, kau datang. Bagaimana harimu? Seperti kemarin, normal. Bagaimana dan Priscilla? Halo, ayah. Wah, sepertinya kau tidak kesiangan hari ini. Iris, aku membawa buku untuknya lagi hari ini. Kau menemukan buku Priscilla? Ini ada di kamar kita. Sepertinya tertinggal di sana saat kita jalan-jalan kemarin. Kamarmu sedikit berantakan, Priscilla. Maafkan aku akan bersihkan sekarang juga. Sepertinya aku terlalu banyak senang-senang Priscilla kemarin. Biar aku yang bersih-bersih. Kau bermainlah dan Priscilla. Tidak usah ya, aku bisa. Tidak apa-apa Priscilla, tidak masalah kan Cloud. Hehe, Priscilla, aku sangat suka mainan ya. Bukan begitu, aku senang ayah bersih-bersih untukku. Cloud, maaf mengganggu. Kita ada jadwal rapat hari ini. Baiklah, aku akan segera datang. Iris, aku harus pergi. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cloud. Ayah, tunggu. Kalau tidak terlalu sibuk hari ini, apa kau mau baca buku bersamaku? Aku suka baca buku bersama ibu, tapi aku juga ingin baca bersamamu. Claude, akan kusempatkan lain kali, Iris. Aku titip Priscilla. Priscilla, kemarin kita sudah sampai mana? Apa ini? Oke. Bisnis dual figur kami yang sudah aktif selama 1 dekade mengalami kenaikan. Karena itu kami berencana menarik lebih banyak pelanggan dengan merilis figur baru dalam rangka perayaan 10 tahun. Tolong beri pendapatmu tentang apa yang sebaiknya menjadi figur perayaan 10 tahun kami. Oke. Ini
Kami melakukan tes untuk mendeteksi mana yang berkaitan dengan Dewa Iblis dengan dalih cek kesehatan umum terhadap para penduduk. Sejauh ini tidak ada yang mana yang berkaitan dengan Dewa Iblis yang ditemukan pada warga. Kami saat ini sedang memantau untuk melihat apakah ada iblis yang berpotensi menjadi wadah. Satu lagi, kedua ras telah menyatakan pendapat mereka tentang upacara penutupan titik balik matahari. Saat ini kami telah mengalokasikan kursi secara adil untuk kedua ras tersebut. Mohon lihat agenda mereka dan ambil keputusan yang sesuai. Count Claude, semua orang datang. Sepertinya semua orang sudah hadir. Kalau begitu, ayo kita mulai rapat rutin kita. Agenda pertama adalah laporan status duel figur. Melissa, silakan jelaskan. Baik, Claude. Duel figur yang dirilis untuk merayakan upacara titik balik matahari akhirnya merayakan ulang tahun ke-10. Untuk memperingati ini, figur ke-100 akan segera dirilis. Izinkan aku berkomentar mewakili para iblis. 99 figur yang telah dirilis selalu mengikuti urutan berikut: iblis, manusia, dan vampir. Aku percaya bahwa langkah tersebut mencerminkan persatuan yang merupakan filosofi di Monshare. Dan karena itu, sesuai urutan, aku percaya bahwa figur ke-100 seharusnya adalah iblis. Kau pasti bercanda. Kami memainkan peran terbesar dalam berdirinya di Monshare. Karena itu, figur yang ke-100 harus vampir. Cukup, aku sudah mendengar semua pendapat kalian. Untuk figur ke-100, figur Iris. Buatlah figur aku. Ntar ini canon gak ya pilihannya? Figur aku Iris, Priscilla. Priscilla aja lah. Figur terakhir sebaiknya adalah Priscilla. Ide yang bagus. Figur titik balik matahari diciptakan untuk menghormati semua yang berjuang untuk kedamaian dan persatuan. Karena itu, Nona Priscilla akan sangat cocok karena dia adalah simbol persatuan. Sebagai setengah vampir, Priscilla adalah vampir sekaligus iblis. Selain itu, dengan ini tidak perlu ada perselisihan tentang jumlah figur vampir dan iblis. Itu kedengarannya bagus. Kami juga setuju. Kalau begitu, mari ke pembahasan selanjutnya. Laporan kedua adalah mengenai tanda-tanda kebangkitan Belial. Selama 180 tahun, tidak ada tanda-tanda mengenai kebangkitan Belial. Begitu pula dengan hasil pemeriksaan rutin warga. Semua rumor tentang sekte iblis telah diakhiri dengan insiden perburuan manusia binatang 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, tidak ada pengikut sekte iblis yang terlihat. Insiden itu hanya kesalahpahaman sederhana. Aku bersyukur karena sejauh ini belum ada tanda-tanda. Tapi kita tidak boleh lengah. Pastikan segala hal yang berkaitan dengan Dewa Iblis dilaporkan padaku lebih dulu. Sekarang, mari bahas perihal terakhir. Perihal ketiga adalah mengenai upacara penutupan titik balik matahari. Kursi untuk upacara penutupan telah dialokasikan sesuai dengan populasi vampir dan iblis. Permintaan para vampir untuk menambah kursi itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi kami menyumbang lebih banyak dana untuk persiapan upacara penutupan titik balik matahari. Mengalokasikan kursi hanya berdasarkan populasi. Apa kau bercanda? Membawa uang saat kita membahas upacara titik balik matahari yang merayakan persatuan? Tolong jaga sikapmu. Sepertinya kau kekurangan uang dan sopan santun.
Kau yang tidak punya tata krama. Diam, Melissa. Ada berapa jumlah kursi yang tersedia? Ada 30 kursi yang sedang didebatkan. Kursi untuk upacara penetapan totalnya ada 20.000. Dan kalian ribut-ribut hanya untuk 30 kursi. Aku sudah membuat keputusan. Kursi-kursi itu akan digantikan dan patung. Dan begitu tidak akan ada perdebatan dalam jumlah kursi. Yang tidak setuju silakan bicara. Itu lebih terdengar seperti menghilangkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dia benar, tolong beri kami sesuatu yang konkret. Aku saat ini menyatakan arah tepat yang harus diambil di Monsieur. Hanya saja arah itu bukan yang sejalan dan kepentingan kalian. Apa kalian meragukan arah ini? Kami vampir tidak keberatan. Para iblis juga. Kalau begitu, mari kita sudahi rapat ini. Persatuan dan kedamaian untuk di Monsieur. Melelahkan sekali. Aku ingin istirahat di kamar. Baik Tuan, aku akan menyebutmu untuk jadwal berikutnya. Baik, terima kasih. Akhirnya keluar juga. Kedamaian. Omong kosong. Apa kalian dengar omongan kalian sendiri? Kalian membuatku muak. Manusia binatang. Kami adalah organisasi yang berdedikasi untuk merebut kembali dunia yang ideal bagi manusia binatang. Gigi dan taring. Gigi dan taring. Itu organisasi yang sempat kudengar di plaza. Sudah kuduga kau tidak pernah melenceng dari ekspektasiku, Gubernur. Kalian pikir tadi itu adalah rapat yang produktif? Gubernur, bukankah kelalaianmu semakin merusak orang-orang ini? Dasar kurang ajar, sebaiknya kau tutup mulutmu. Lihat, Gubernur, dua orang ini terus saling menyalahkan, terus berusaha memuaskan diri dengan rakus. Pembantaian manusia binatang hanyalah alat untuk melemahkan orang lain. Tanah ini dibangun di atas darah manusia binatang yang dibantai oleh keegoisanmu. Semua yang kalian makan dan minum dibuat oleh manusia binatang yang kalian perlakukan bagai budak. Semua ini adalah neraka yang muncul dari kelalaian dan keegoisanmu. Gubernur, caramu tidak pernah membawa persatuan dan kedamaian ke kota ini. Benar, mereka ini mana peduli sama orang lain. Orang-orang menyedihkan dan agenda yang menyedihkan. Apa yang ingin kalian ambil dari semua ini? Kami di sini hanya ingin mengumumkan penciptaan dunia ideal yang akan dibangun di masa depan. Beraninya kau sekadar manusia binatang. Tandukmu bagus. Kira-kira bagaimana kalau tanduk itu dipotong oleh yang sekadar manusia binatang? Pemburu tanduk. Kami tadinya ingin melakukan percakapan baik-baik dibanding melakukan kekerasan. Tapi jika kau ingin menumpahkan darah, aku tidak akan menolaknya. Cukup. Manusia binatang tentunya memiliki hak yang setara dan ras lainnya. Percakapan yang damai tentu selalu memungkinkan di bawah payung hak tersebut. Percakapan yang damai dengan orang agresif sepertimu, aku tidak yakin itu akan menghasilkan apapun. Kami tidak butuh hak yang diberikan gubernur sepertimu. Kami akan memilih hak kami sendiri di dunia ideal kami untuk para manusia binatang. Pertama, tetapkan sebagian wilayah di Monsieur sebagai distrik otonom untuk manusia binatang. Distrik otonom untuk manusia binatang tidak tahu diri. Dasar nyamuk rendahan.
Kau berani menyalaku? Kenapa kau pikir aku masih merangkak di bawah kakimu? Jawab aku sekarang juga, atau akan kurobek mulutmu. Sudah cukup. Itu juga berlaku untuk kalian semua. Bergerak satu langkah dan kepala orang ini akan hilang. Turunkan pedangmu, warga sedang dalam ancaman. Sesuai perintahmu. Aku hanya bercanda. Kalian semua serius sekali. Kalau begitu, melanjutkan yang tadi. Kedua, manusia binatang akan berkuasa di tanah itu melalui pemimpin yang dipilih. Ketiga, iblis atau vampir yang menginjakan di kaki di tanah itu akan langsung dieksekusi. Terakhir, siapapun yang berani melanggar hak-hak ini akan membayar dengan nyawa mereka. Maksud mereka ingin membuat kerajaan manusia binatang. Aku tidak bisa menerima tuntutanmu. Tidak boleh ada dua penguasa di Demon Shire. Ketebak sih. Kalau kau menolak, kami hanya perlu membuat agar kau tidak punya pilihan selain menerimanya. Gubernur, ini hanya awal dari perlawanan kami. Ketidakberdayaan yang kami rasakan saat para iblis berdiri di hadapan keluarga kami dengan senjata di tangan. Kalian akan merasakannya juga. Kami akan merebut segalanya yang kalian cintai. Aku tidak sabar menantikan reaksimu. Apa yang kalian lakukan? Kejar mereka. Hentikan Valencia. Jika kita mengejar mereka, itu akan memicu perang. Kalau begitu, apa kau hanya akan diam saja? Demon Shire baru saja dipermalukan. Aku tidak bilang akan diam saja. Melissa, tingkatkan jumlah penjaga di bangunan ini 3 kali lipat. Baik, Tuan. Kemungkinan ada juga penyusup yang membiarkan mereka masuk. Valencia, lakukan pemeriksaan latar belakang ulang pada semua pasukan. Siap, laksanakan. Untuk kalian semua, pastikan tidak ada warga yang mengetahui apa yang baru saja terjadi di sini. Kita tidak boleh membiarkan ini merusak upacara titik balik matahari. Baiklah, kalau begitu, lakukan sesuai perintahku. Wih, pedes nih. Ternyata ini adalah titik masalahnya ya. Apa ya, konflik utama di story War 14 Nightmare. Aduh. Ih, kepindah lagi. Oke. Tapi mau lanjut, tapi gua takutnya ngantuk, guys. Sorry, kayaknya kita akhiri aja dulu sampai sini ya. Aduh. Kita mungkin lanjutkan di part berikutnya, guys. Ada pula guys, ketua guildnya. Enggak, bukan ketua, pengurusnya ya. Pengurus. Ya sudahlah guys, kita akhiri dulu sampai sini. Sebagai penutup, gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.